Shalom semuanya, pemuda remaja. Bagaimana kabar kita pada sore hari ini? Kiranya kabar kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita sebentar akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita awali di dalam berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau sungguh sangat baik kepada kami Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, Engkau selalu hadir menolong setiap kami, memberkati kami, memelihara kehidupan kami. Bahkan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong ajari kami, kuasai kami. Engkau yang turut campur tangan sehingga firman-Mu Bapa kami boleh pahami, mengerti, dan istimewa kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, untuk kita semuanya hari ini kita masuk dalam pembelajaran kita dengan tema firman Tuhan kepada kita hari ini dengan tema manfaat Alkitab untuk kita dalam sehari-hari ya. Apa manfaat Alkitab? Tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Temanya sekali lagi manfaat Alkitab. Pemuda remaja, kita akan belajar dari 2 Timotius 3:16 dikatakan firman Tuhan berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi manfaat Alkitab itu dikatakan di sini ada 4 hal ya. Yang pertama mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Di sini saya memberikan pertanyaan kepada kita, mana yang benar di bawah ini? Ada 2 pilihan ya. Pilihan pertama, apakah Alkitab berisi firman Allah atau Alkitab adalah firman Allah? Pemahaman ini sangat penting kita ketahui ya. Kenapa? Ini sebagai dasar untuk kita dalam memahami Alkitab. Alkitab berisi firman Allah dan Alkitab adalah firman Allah tentu saja memiliki pengertian atau makna yang sangat jauh berbeda. Dan hal ini harus kita ketahui ya, ketahui apa sebenarnya Alkitab itu. Apakah berisi firman Allah ataukah firman itu sendiri adalah firman Allah? Bisa kita simak ya untuk sekarang. Kita simak sebelum kita menjawab, kita simak ya. Kita ambil waktu sebentar, mana yang benar. Nah, kita memberi jawaban, bukan jawaban yang main tebak, bukan ya. Tapi kita memberi jawaban karena kita pikirkan terlebih dahulu ya. Sekali lagi, mana yang benar? Alkitab berisi firman Allah atau Alkitab adalah firman Allah? Kita lanjutkan. Saya akan jelaskan kepada kita bagaimana ilustrasi tentang Alkitab berisi firman Allah. Dikatakan tadi yang pertama Alkitab berisi firman Allah. Kita melihat semuanya ya. Di sini saya menunjukkan ada wadah, tempat banyak barang-barang. Di sini kita melihat apa sih isi di dalam wadah tersebut. Kita melihat bersama-sama. Di dalamnya ada gunting ya, ada spidol, ada roll, ada pena juga, ada pensil ya. Ada beberapa barang yang ada di dalam wadah tersebut. Nah, ilustrasi tentang Alkitab berisi firman Allah. Seperti ini dia. Saya bertanya untuk kita semuanya, apakah di dalam wadah ini berisi gunting? Jawabannya iya. Di dalam wadah ada gunting. Kalau memang wadah berisi gunting, artinya selain gunting di dalam wadah ada yang bukan gunting, yaitu ada pena, ada penggaris, ada spidol, ada pensil. Itu ilustrasi tentang Alkitab berisi firman Allah. Kita pahami ya, pelan-pelan kita simak dan kita pahami. Sekali lagi, apakah wadah berisi gunting? Ya benar, wadah tersebut berisi gunting. Artinya selain gunting
di dalam wadah ada pensil. Lalu, bagaimana kalau Alkitab itu adalah firman Allah? Artinya bahwa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kitab paling terakhir, utuh semuanya, keseluruhannya itu adalah firman Allah. Tidak ada yang disebut yang bukan firman Allah. Semuanya mencakup, semuanya adalah firman Allah. Dan untuk itu, mana yang benar dan mana yang salah, kita harus tahu. Yang benar adalah Alkitab adalah firman Allah. Karena jika kita katakan Alkitab berisi firman Allah, seperti wadah tadi, jika Alkitab berisi firman Allah, maka pengertiannya selain firman Allah, berarti di dalam Alkitab ada yang bukan firman Allah. Itu ya penjelasannya. Jadi anak-anak, yang benar itu adalah Alkitab adalah firman Allah, bukan Alkitab berisi firman Allah ya. Kita melanjutkan, kenapa sih Alkitab itu dikatakan firman Allah? Kenapa Alkitab itu tidak dikatakan berisi firman Allah? Jadi keterangannya itu dikuatkan oleh nats firman Tuhan yang kita sudah baca di awal tadi, yaitu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Di sini saya simpulkan untuk kita garis besarnya ya. Jadi Alkitab itu ternyata memberi manfaat kepada kita. Manfaatnya itu sangat besar ya. Manfaat yang pertama dikatakan mengajar. Alkitab itu mengajar. Yang kedua, Alkitab itu menyatakan kesalahan. Yang ketiga, Alkitab itu memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, bahwa Alkitab itu adalah mendidik orang di dalam kebenaran. Dari firman Tuhan inilah maka menguatkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Di sini dikatakan Alkitab menyatakan kesalahan. Ada banyak orang berpendapat bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Kenapa? Mereka itu berpikir kalau di Alkitab itu yang menuliskan tentang kesalahan, yang menuliskan tentang kejahatan, tentang dosa, tentang hal-hal buruk, mereka menganggap itu bukan firman Allah. Yang mereka anggap firman Allah hanyalah hal-hal tertentu. Contohnya, Allah berfirman, lalu Yesus berkata, hanya itu saja yang mereka anggap sebagai firman Allah. Dan yang mengatakan tentang dosa, kesalahan, hal-hal pelanggaran, kejahatan, mereka tidak menganggap itu sebuah firman Allah, sebagai firman Allah. Tetapi Alkitab itu sesungguhnya menyatakan kesalahan. Untuk apa dikatakan kesalahan? Nanti kita lanjutkan untuk berikutnya. Yang ketiga dikatakan memperbaiki kelakuan. Manusia yang kelakuannya belum baik sebelumnya, di Alkitab itu akan diajarkan bagaimana kita bertingkah laku yang baik ya. Yang pertama tadi mengajar yang tidak kita ketahui menjadi tahu. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Ada mengajar dan juga ada mendidik. Kita lihat lebih dalam ya. Yang pertama mengajar. Mengajar adalah proses mentransfer pengetahuan, ilmu dan keterampilan dari pengajar kepada yang diajar. Nah, di sini ada guru dan ada murid. Ada pengajar dan juga ada yang diajar. Mentransfer artinya guru mengajar anak didik. Ketika guru mengajar anak didik, ilmu yang dimiliki oleh guru tidak beralih semuanya kepada murid, lalu gurunya tidak punya lagi. Bukan seperti itu ya. Tapi apa yang diketahui oleh guru diajarkan kepada anak didiknya menjadi tahu tentang mengajar. Nah, kenapa di Alkitab dikatakan bahwa Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar? Betul sekali. Karena Alkitab ini menuntun semua orang, mengarahkan manusia
memberi pengertian kepada manusia, bahkan menyingkapkan hal-hal yang tidak dipahami. Banyak hal-hal yang belum dipahami oleh manusia, tetapi Alkitab mengajarkan. Nah, di sini ya terlihat bagaimana bahwa Alkitab itu adalah buku yang sangat kaya akan pengetahuan. Bahkan kalau kita selidiki, kita baca, kita renungkan, sebenarnya kita di dalam belajar di sekolah, mata pelajaran yang kita ikuti sebenarnya semuanya itu tercakup di dalam Alkitab. Apakah itu belajar biologi tentang makhluk hidup, di Alkitab ada. Apakah fisika tentang proses ya, tentang perubahan, semuanya juga ada di dalam Alkitab ya. Apakah matematika tentang keteraturan ada, PJOK tentang kesehatan, semuanya ada di Alkitab. Semua mata pelajaran kita ya, semua itu diajarkan kepada kita. Dari yang tidak kita ketahui kita dituntun. Itulah manfaat Alkitab. Kita dituntun setiap hari untuk yang belum tahu menjadi tahu. Nah, itu manfaat yang pertama tadi ya. Manfaat yang kedua itu menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan. Jika kesalahan kita ditegur, apakah kita sadar ataukah kita marah? Nah, terkadang di saat kita ditegur, kita memilih marah, bukan kita memilih sadar ya. Nah, ternyata Alkitab menyatakan ini semua. Kesalahan-kesalahan, dosa, berbagai dosa ada di Alkitab ya, ditulis semuanya, dosa apapun itu ada. Ada dituliskan tentang tokoh-tokoh Alkitab. Ada dituliskan di Alkitab itu bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu ya dituliskan melakukan pelanggaran, kesalahan, kejahatan, hal-hal yang tidak pantas untuk diteladani ada dituliskan. Makanya dikatakan bahwa Alkitab itu menyatakan kesalahan. Tujuannya apa? Kesalahan bukan untuk diikuti, tetapi kesalahan itu untuk kita proses belajar. Dari dalamnya kita mengetahui ini hal yang tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Di saat kita bersalah pasti ada ganjarannya, pasti ada akibatnya. Tentu saja akibatnya tidak baik ya. Nah, di dalam Alkitab itu tentu saja kita diminta supaya kita mengetahui hal-hal apa yang tidak boleh kita ikuti. Itu nomor 2. Lalu kita lanjutkan kembali apa manfaat Alkitab selain yang kedua hal tadi, memperbaiki kelakuan. Anak-anak, di dalam Mazmur 119 ayat 21 sampai 22, Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang-orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mu di sini adalah Tuhan ya. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Nah, memperbaiki kelakuan, reparasi, restorasi, ada pembaharuan, harus ada perubahan. Yang dulunya kelakuan kita itu tidak baik, besok kita harus belajar memperbaiki diri. Alkitab selalu menuntun kita ya, selalu mengajari kita bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang perlu kita teladani. Nah, yang pertama tadi kita sudah diajar, yang kedua kita sudah tahu bagaimana dampak buruknya dosa. Setelah kita melakukan kesalahan, kita harus memperbaikinya. Jadi firman Tuhan selalu anak-anak mengajarkan kita supaya kita selalu memperbaiki diri. Nah, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, besok harus kita perbaiki lebih baik lagi. Artinya kehidupan ini proses ya, proses. Tapi jangan menunggu besok saja saya perbaiki. Kalau boleh dari sekarang ya. Ada kesalahan kita perbaiki dari sekarang. Bukan berarti kita menunggu besok, bukan ya. Jadi firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan kita.
Dan kita lanjutkan yang berikutnya, bahwa firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ada kata mengajar ya, ada kata mendidik. Mana sih yang lebih penting, mana sih yang lebih luas, mana sih yang lebih dalam? Sebenarnya dua-duanya penting. Mengajar penting, mendidik penting. Tetapi mendidik lebih dalam dari mengajar ya. Mendidik ini butuh proses yang sangat panjang. Mendidik ini juga butuh perjuangan, tekad yang kuat. Nah, kalau kita belajar di sekolah, misalkan kita membuat sesuatu yang tidak kita ketahui. Contohnya kita belajar buat bunga ya. Kita membuat bunga yang tidak kita ketahui bisa menjadi tahu. Nah, guru mengajar. Sedangkan mendidik itu bukan saja kamu diajari bisa buat bunga, tidak. Tetapi bagaimana kamu bisa taat mematuhi aturan-aturan yang ada. Contohnya, kamu membuat bunga harus selesai di dalam 1 jam, contohnya ya. Terus kamu membuat bunga itu harus rapi. Terus kamu membuat bunga itu tidak boleh melewati peraturan yang ada. Intinya karakter kamu di situ dibina, dibimbing ya. Contohnya nih, sebagai anak sekolah yang dulunya kita pemalas ya, menjadi seorang yang rajin. Nah, ini kita butuh didikan. Didikan itu perlu proses ya, perlu perjuangan yang tinggi. Siapa sih yang mendidik kita? Yang mendidik kita itu guru di sekolah, orang tua di rumah, keluarga kita. Nah, pendidikan ini sangat penting. Pendidikan ini mengenai karakter kita, sikap kita, kepribadian kita. Apakah mudah? Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa ya. Jadi anak-anak di sekolah itu bukan kalian hanya belajar supaya pintar, tidak. Tapi di sekolah itu kita diajari bagaimana memiliki karakter yang baik, memiliki karakter seperti karakternya Kristus, yaitu melakukan kehendak-kehendak Bapa di surga ya. Mendidik itu butuh proses yang panjang. Di dalamnya ada teguran, cambuk, tongkat, dan hajaran. Nah, anak-anak, apabila mungkin kamu pernah dimarahi oleh gurumu, apabila mungkin kamu pernah dimarahi oleh orang tuamu, itu adalah cambuk, tongkat, dan hajaran. Itu berguna ya. Jadi jangan sekali-sekali kita langsung kecewa, lalu marah, lalu dendam, benci. Tidak. Teguran itu sifatnya mendidik kita untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, anak-anak pernah makan donat ya? Donat itu makanan yang sangat enak, tapi prosesnya panjang. Donat itu membentuknya itu membutuhkan proses yang menyakitkan ya. Kadang diaduk-aduk lah, dibanting lah. Ya, semakin dia dibanting kuat, semakin dia hasilnya bagus. Jadi apa artinya? Ya, mungkin kamu di sekolah mengikuti peraturan itu enggak enak ya. Ya butuh namanya kekuatan hati ya. Di rumah juga mungkin kamu dididik oleh orang tua supaya menjadi orang yang rajin ya. Wah, tidak enak dong. Oh, yang harusnya main game disuruh belajar. Tidak enak dong di sekolah, tidak boleh kukunya panjang, tidak boleh rambutnya panjang laki-laki ya. Tidak boleh pakai baju ya sesuka hati. Wah, sebenarnya nggak enak dong. Nah, itu adalah didikan. Ketika kamu tidak taat kepada aturan itu lalu kamu dimarahi. Nah, itu adalah didikan. Kenapa? Tujuannya supaya kita itu menjadi orang yang baik
didikan itu, walaupun dia seolah-olah sakit ya, di dalam pikiran kita, hati kita, perasaan kita, mungkin daging kita ini merasa sakit. Wah, ini gak enak, tidak enak nih. Nah, namanya daging kita ini kan maunya yang enak-enak seperti itu. Tapi namanya didikan itu walaupun menyakitkan, itu membawa kita kepada yang baik ya. Nah, sekarang anak-anak kita sudah dengarkan tadi bagaimana sih, apa sih manfaat Alkitab itu, sudah kita dengarkan. Nah, anak-anak, ini dia fakta tentang Alkitab. Fakta tentang Alkitab, buku Alkitab adalah buku terlaris di dunia. Ya, coba nanti anak-anak searching ya di Google ya. Terus semua pelajaran tercakup di sana. Terus menyangkut semua kehidupan. Semua kehidupan ada di sana. Baik suka, duka, kaya, miskin, sakit, sehat, mau apapun di dalam Alkitab itu semuanya ada tentang kehidupan. Saat kita khawatir, firman Tuhan ada di sana. Saat bagaimanapun keadaan kita, di sana semuanya ada. Jadi jangan ragu-ragu ya, baca Alkitab, rajin baca Alkitab setiap hari di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimanakah kita semuanya pemuda remaja, sudahkah kita memperlakukan Alkitab dengan benar? Nah, jadikan Alkitab sebagai kebutuhan. Ibarat kita, kebutuhan jasmani kita itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Ada makan, ada minum. Kalau kita tidak makan, maka jasmani kita ini akan sakit. Demikian juga di saat kita memenuhi kebutuhan rohani kita, maka rohani kita juga akan sehat ya. Di dalam tubuh yang sehat, apakah kerohaniannya sudah tentu sehat? Belum tentu. Di dalam rohaninya yang sehat, apakah jasmaninya sehat? Belum tentu juga. Tetapi kalau kita menjaga kedua-duanya, baik jasmani kita sehat, baik rohani kita sehat, wow, luar biasa sekali ya. Dampaknya itu sangat besar sekali dalam kehidupan kita, baik untuk orang lain, baik untuk diri kita sendiri. Jadi anak-anak, perlu kita perhatikan bagaimana kerohanian kita. Apakah kita sudah mau bersekutu, berdoa kepada Tuhan? Apakah kita mau merenungkan tentang hidup kita? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang benar? Apakah kita sudah mau membaca Alkitab? Kita harus merenungkannya. Ya, bagaimana supaya sehat rohani kita? Baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Bahaya apa sih yang terjadi jika kita tidak tahu firman Tuhan? Maka bahayanya adalah tersesat. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Jika kita tidak mau membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu tentang jalan-jalan hidup kita? Jadi firman Tuhan itu adalah pelita. Dialah yang menerangi hidup kita. Anak-anak, pemuda remaja, hidup ini adalah sangat singkat. Hidup ini di dunia ini adalah dunia yang sangat jahat. Dunia ini gelap ya. Jadi firman Tuhan itulah yang menerangi setiap kehidupan kita. Jadi Alkitab itu sangat bermanfaat kepada setiap orang, baik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat bermanfaat ya. Supaya tidak tersesat, maka baca Alkitab, belajarlah kepada firman Tuhan, kuasai, dan yang terpenting adalah hidupi firman Tuhan. Bertumbuh dalam firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberikannya? Roma 10 ayat 14. Nah, jadi anak-anak, akan ada hamba Tuhan, akan ada pendeta, ada guru agama, ada hamba-hamba Tuhan. Sudah sangat banyak sekarang yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita, baik di sekolah, di gereja, maupun lewat kita mendengarkan YouTube, mendengar radio, siaran rohani, banyak sekali ya. Nah, dan juga lewat Alkitab ya, kita harus baca setiap hari.
Dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan percaya kepada Tuhan. Dengan kita percaya, kita akan beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, apa tugas kita setelah membaca Alkitab? Setelah kita membaca Alkitab, kita tidak berhenti hanya membaca saja, melakukannya. Yang berikutnya kita harus lakukan penginjilan. Artinya, kita harus pergi ke seluruh, atau katakanlah bukan kepada dunia ya, tapi kepada teman-teman terdekat kita, keluarga kita. Mari katakan kepada mereka tentang firman Tuhan. Dengan kita menyampaikannya, orang lain akan mengenal Tuhan, mengetahui jalan-jalannya Tuhan. Nah, anak-anak, itu adalah amanat agung ya. Nah, seberapa tekun kita baca Alkitab? Membaca Alkitab saat ada waktu luang saja? Ayo, siapa? Membaca Alkitab saat ibadah di gereja saja? Siapa? Membaca Alkitab saat sekarat saja atau sakit? Ayo, ada tidak ya? Membaca Alkitab saat sakit saja, membaca Alkitab saat mengalami beban berat saja, atau membaca Alkitab setiap hari, ya? Anak-anak, di sini saya akan baca cepat untuk kita ya. Seorang kakek hidup di suatu perkebunan di suatu pegunungan sebelah timur negara Amerika dengan cucu lelakinya yang masih muda. Setiap pagi, kakek bangun lebih awal dan membaca Alkitab di meja makan di dapurnya. Cucu lelakinya ingin sekali menjadi seperti kakeknya dan mencoba untuk menirunya dalam cara apapun semampunya. Suatu hari sang cucunya bertanya, "Kakek, aku mencoba untuk membaca Alkitab seperti yang kakek lakukan, tetapi aku tidak memahaminya. Dan apa yang aku pahami, aku lupakan secepat aku menutup buku. Apa sih kebaikan dari membaca Alkitab?" Dengan tenang, sang kakek dengan mengambil keranjang tempat arang, memutar sambil melubangi keranjangnya. Ia menjawab, "Bawa keranjang ini ke sungai." Ya, ini kakek ya. "Bawa keranjang ini ke sungai," dikatakan kepada cucunya. "Dan bawa kemari lagi, penuhi ya dengan air." Maka sang cucu tersebut melakukan seperti yang diperintahkan kakek. Tetapi semua air habis menetes sebelum tiba di depan rumahnya. Kakek tertawa dan berkata, "Lain kali kamu harus melakukannya lebih cepat lagi." Maka ia menyuruh cucu kembali ke sungai dengan keranjang tersebut untuk dicoba lagi. Sang cucu berlari lebih cepat, tetapi tetap lagi-lagi keranjangnya kosong sebelum ia tiba di depan rumah. Dengan terengah-engah ia berkata kepada kakeknya bahwa mustahil membawa air dari sungai dengan keranjang yang sudah dibolongi. Maka sang cucu mengganti ember sebagai gantinya. Sang kakek berkata, "Aku tidak mau ember itu, aku hanya mau keranjang arang itu. Ayolah, usaha kamu kurang cukup." Maka sang kakek pergi keluar pintu untuk mengamati usaha cucu laki-lakinya itu. Cucunya yakin sekali bahwa hal itu mustahil, tetapi ia tetap ingin menunjukkan kepada kakeknya, biar sekalipun ia berlari secepat-cepatnya, air tetap akan bocor keluar sebelum ia sampai ke rumah. Nah, sekali lagi sang cucu mengambil air ke dalam sungai dan berlari secepat tenaga menghampiri kakek. Tetapi ketika ia sampai di depan kakek, keranjang sudah kosong lagi. Sambil terengah-engah ia berkata, "Lihat kek, percuma." "Jadi kamu pikir percuma?" jawab kakek. Kakek berkata, "Lihatlah keranjangnya." Sang cucu menurut, melihat ke dalam keranjangnya, dan untuk pertama kalinya menyadari bahwa keranjang itu sekarang berbeda. Keranjang itu telah berubah dari keranjang arang yang tua, kotor, dan kini bersih luar dan dalam. Cucuku, hal itulah yang terjadi ketika kamu membaca Alkitab. Kamu tidak bisa memahami atau ingat segalanya, tetapi ketika kamu membacanya lagi, kamu akan berubah luar dalam. Itu adalah karunia dari Allah di dalam hidup kita. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Sepenggal kata mutiara, teman yang baik adalah seseorang yang dapat berkata benar kepada kita, dan bukan orang yang selalu membenar-benarkan perkataan kita. Tanpa memberi nasihat dan koreksi,
Nah teman, jadilah berkat bagi yang lain, dan teman yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak-anak, manfaat Alkitab itu sudah kita tahu tadi ya. Sekalipun anak-anak mungkin malas, tetaplah baca Alkitab. Itu tidak percuma ya, tidak akan sia-sia. Nanti kita akan diubahkan oleh Roh Kudus, baik hati kita, baik luar dan dalam diri kita, semuanya akan diproses oleh Tuhan. Taatlah membaca Alkitab, karena Alkitab itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Shalom, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang menolong kami pada hari ini, bahwa Alkitab sangat bermanfaat bagi kami, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami lewat Alkitab, lewat firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh mau rajin membacanya, bahkan kami menghidupi firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, supaya kami menjadi orang yang bermakna di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa, haleluya, amin.